tenaga yang keruh, aku hanya berdoa, sisakan bayang wajah. Kemudian pembicara kedua kita, Ibu Ken Mariam Vive Kenanda. Beliau adalah seorang jurnalis cum early scholar activities yang telah mengakrabi isu kemelayuan dan keindonesiaan selama tak kurang dari 20 tahun. Selepas studinya di program studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, perempuan berdaya Melayu ini lanjut mengajar di alma maternya. Namun sejak pada tahun 2010, Ken memilih untuk berkhidmat penuh dalam perkumpulan Lentera Timur, sebuah perkumpulan yang ia dirikan bersama rekan-rekan jurnalis, sastrawan, akademisi, dan pegiat kebudayaan demi mengusung ide kesetaraan melalui praktik jurnalisme multikultural. Ken lantas aktif meliput dan menulis berbagai isu kebudayaan sebagai jurnalis di lenteratimur.com, menyigi identitas Indonesia. Pada tahun 2012, media ini meraih penghargaan Cipta Media Bersama dan dipercaya untuk memberikan pelatihan jurnalistik multikultural ke seluruh Indonesia. Setelahnya, bersama rumah produksi Lentera Timur Channel, Ken lebih berfokus pada pembuatan film-film dokumenter untuk mendiseminasikan beragam kajian terkait alam Melayu. Dan di medio pada tahun 2021, Ken balik kampus sebagai mahasiswa baru di program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Yang kini dengan semangat Malay S Method, Ken tengah merampungkan riset akhir demi menunaikan studinya di bidang Cultural Studies. Kemudian pembicara ketiga kita yang terakhir, Jean Pascal Elbas telah lulus sarjana psikologi di Paris Sorbonne. Jean Pascal Elbas bekerja di Paris sebagai jurnalis dan untuk beberapa penerbit sastra kontemporer Prancis. Ia datang ke Indonesia pada tahun 1991 dan bekerja untuk École Française d'Extrême-Orient. Juga mengajar bahasa Prancis di universitas sebelum bertanggung jawab atas program penerjemahan untuk Kedutaan Besar Prancis. Dari tahun 1997 sampai 2006, ia menjadi Direktur Pusat Kebudayaan Prancis di Yogyakarta, Indonesia, dan Aliansi Frances Madras di India. Kembali lagi ke Yogyakarta pada tahun 2007, ia membagi waktunya antara penerjemahan dan interpretasi untuk organisasi pembangunan serta menulis dan menerjemahkan buku, subtitle film, menulis esai dan artikel, lalu pada saat ini menulis Magister Studi Budaya di IRB dan Universitas Sanata Dharma tentang Louis Carlos Denis. Oke, langsung saja kita masuki sesi selanjutnya yang akan dipandu oleh Dr. Suwarno Wisetro Tomo. Kepadanya, bismillah. Kita terima kasih untuk waktunya. Dengan hormat berturut-turut sama minat untuk hadir di depan Pak Amos, silakan Pak Amos. Kemudian Ibu Ken Mariam Vive Kenanda, silakan Mbak Ken. Ya, ketiga Pak Pascal, dengan hormat hadir di depan. Mari kita beri sambutan yang paling keras dan paling hangat agar kita hangat. Amos, saya menyarankan Ken di tengah, lalu Pascal di paling ujung. Nah, teman-teman yang saya hormati, yang berbahagia, saya tadi mau sejak kemarin itu kita mengumumkan untuk tidak boleh minum dan merokok di ruangan ini, betul, setuju saya. Cuma tadi saya berharap-harap ada minum di meja saya dan teman-teman di sini. Maksud saya kalau teman-teman ingin minum harus mengganti posisi kami di sini, duduk di sini. Tapi memang saya kira butuh minum ya, Mbak kita ya. Teman-teman ini nanti kan bicara, saya yakin akan bersemangat gitu, jadi nanti haus gitu. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan,
sesi berikut ini dan sampai nanti sore sepertinya akan masuk sesi-sesi yang seksi dengan kajian-kajian para narasumber. Saya senang sekali dengan tema atau tagline yang ada di belakang saya dan di depan kita semua. Kuat akar, kuat tanah. Dalam kehidupan sehari-hari, tanah yang larut oleh air, apalagi banjir bandang, dipastikan tidak ada akar yang kuat di sana. Begitu ada akar yang kuat, tanah bisa selamat. Saya kira itu ungkapan yang menarik yang kalau saya lihat dari para peneliti, 3 sahabat saya di samping kiri saya. Terima kasih Gita sudah mengurangi tugas saya untuk memperkenalkan para narasumber. Jadi untuk menghemat waktu, mari kita satu persatu mendengarkan sesi panel ini. Topik kali ini kelas dan identitas post kolonial. Satu topik yang tak keren-kerennya kita bicarakan sampai hari ini. Kita punya sejarah begitu rupa. Problem kelas dan problem postkolonial menjadi residu, menjadi semacam kerak yang terus melekat di nadi kehidupan negeri-negeri bekas jajahan dan terwariskan hingga hari ini dari generasi ke generasi. Entah kapan itu residu itu akan betul-betul bersih dari nadi kita, tetapi saya kira dugaan saya tidak akan pernah benar-benar bersih dari nadi kita. Dan itu yang justru membuat menurut saya kita punya adrenalin yang terus tinggi untuk langsung mengidentifikasi diri yang tak kunjung usai. Baik, tak panjang lebar, saya sesuai urutan di rundown acara. Saya persilahkan untuk yang pertama Amos dari Lingkar Studi Sejarah Arungkala akan mempresentasikan satu topik yang puitik sekaligus dramatik sekaligus seksi, Oratani Sarawadan, Sejarah Keluarga dan Genosida Banda 1621, sebuah kajian autoetnografis. Dipersilahkan Amos. Nama Anda memang sesingkat itu? Oke, ya. Senang sekali saya dengan nama yang singkat. Jarang hari ini ada nama singkat. Silakan Amos. Ya, terima kasih Pak Warno. Ini judul yang akan saya presentasikan tadi sudah dibacakan dan saya akan mencoba menjelaskan dulu ya kenapa nama saya cuma Amos aja. Yang pertama, sebetulnya marga keluarga saya itu Ursia. Jadi kajian ini adalah kajian tentang saya menelusuri ulang bagaimana marga saya itu terbentuk dan bagaimana betapa saya tidak mengetahui apa-apa tentang genealogi keluarga saya sendiri gitu. Jadi itu kenapa ada istilah sejarah keluarga di situ, karena ternyata setelah setahun ke belakang mencari berbagai informasi dan melakukan riset sejarah keluarga saya itu cukup panjang dan ternyata menarik juga untuk didalami gitu ya. Jadi pertama kali saya menyadari bahwa identitas sebagai orang Persia itu adalah ketika melihat kakek saya sendiri. Beliau bernama Petrus Andreas Ursia. Beliau ada di sebelah gambar di sebelah kanan, dan keluarga kami itu berasal dari sebuah pulau kecil di barat daya Maluku, yaitu bernama Pulau Serua. Di peta Indonesia yang bisa kita temukan di mana-mana, Pulau Serua itu bahkan tidak bisa diidentifikasi saking kecilnya. Cuman pulau kecil ini memiliki sejarah yang panjang tentang kolonialisme dan bagaimana kemudian lapisan kolonialitas itu masih menghantui masyarakat Serua sampai hari ini. Sedikit tentang opa saya, Kak Petrus Ursia. Beliau adalah seorang yang andal menahkodai kapal, seperti pada umumnya pemuda Serua di masa itu. Ia juga seorang juragan cengkeh, memiliki kebun cengkeh sendiri, memimpin produksi tanam panen cengkeh setiap tahun, dan memimpin penjualan cengkeh dari Serua ke Makassar, Surabaya, hingga Jakarta dengan kapal keluarga kami. Kapal keluarga kami bernama kapal Nona Manis yang ada di sebelah kiri. Itu foto dari 1919
1980 saya temukan di salah satu album foto yang udah berdebu dan berjamur. Dan kapal Nona Manis merupakan kapal keluarga kami yang dari generasi ke generasi diwariskan, dan kapal ini menjadi pilihan transportasi utama warga Serua untuk menjual komoditas rempah, untuk berpindah, bahkan untuk mengantarkan ibu yang melahirkan, karena di Pulau Serua tidak ada akses layanan kesehatan. Dan biasanya mengantar ibu yang melahirkan itu ke sebuah pulau yang terkenal namanya Pulau Banda, khususnya di Banda Besar. Jadi bagi masyarakat Serua, kapal itu sangat melekat dengan identitas dan juga dengan hidup sehari-hari. Tetapi kebudayaan maritim di Serua ini ada di ambang kepunahan. Buktinya kakekku Petrus Ursia itu generasi terakhir yang mampu membuat, menakodai dan memimpin pelayaran dan mengoperasikan kapal untuk berlayar di Serua ke berbagai kawasan, khususnya ke NTT, Pulau Jawa, bahkan sampai ke Australia di bagian utara. Setelah generasi kakekku, sudah tidak ada lagi orang Serua yang bisa menguasai teknologi perkapalan yang kompleks itu sebagaimana selama berabad-abad dihidupi. Dalam lingkungan terdekat keluarga Ursia dari buyutku, hanya tinggal tersisa satu pamanku saja yang bernama Z Ursia yang masih memahami kompleksitas tradisi perkapalan Serua dengan navigasi bintang dan teknik pelayaran yang kompleks. Selain kepunahan budaya maritimnya, bahasa Serua juga sudah sedikit sekali dituturkan secara fasih. Beberapa tahun lalu bahasa Serua sempat dinyatakan di ambang kepunahan. Masyarakat Serua sendiri dalam memori kolektif dan tradisi lisan mempercayai bahwa nenek moyang atau disebut dalam bahasa Serua Oyang, leluhur mereka berasal dari Kepulauan Banda. Nenek moyang masyarakat Serua bermigrasi dari kawasan di Banda Besar bernama Lontor dan kawasan lain di Kepulauan Banda pada 1621, tepatnya saat VOC melakukan rangkaian genosida. Sampai sekarang Kepulauan Banda masih disebut Tanah Oyang oleh orang-orang Serua. Dalam riset ini saya menelusuri bagaimana kepunahan budaya maritim, bahasa lokal dan tradisi lokal masyarakat Serua itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah lapisan kolonialitas yang menghimpit kebudayaan Serua, dan yang kedua adalah migrasi paksa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1978. Ini nanti saya ceritakan di akhir. Jadi asal-usul sebuah marga, tradisi dan memori kolektif dari sebuah keluarga saya pandang sebagai basis transmisi pengetahuan lokal, di mana itu semua luput dalam kajian sejarah dan historiografi berbasis wacana modernis positivis, sehingga upaya dekolonisasi pengetahuan terhadap produksi pengetahuan sejarah arus utama yang bertumpu pada wacana modernis itu bagi saya bisa dimulai melalui yang terdekat. Toh kolonialitas itu menindas tiap-tiap ruang hidup termasuk keluarga. Boleh lanjut. Jadi selain itu kajian ini juga akan membahas sedikit tentang sebuah komunitas adat yang saya temukan dalam perjalanan ketika ke Banda Neira, yaitu komunitas adat Banda Eli yang sebetulnya berasal dari Pulau K. Tapi pada rangkaian kegiatan Muhibah Jalur mereka didatangkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan di Pulau Banda untuk melakukan komemorasi tentang genosida Banda yang dilakukan oleh VOC. Jadi masyarakat Serua dan masyarakat Banda Eli itu masyarakat yang berbeda. Mereka juga terletak berjauhan secara geografis, tetapi genealogi mereka sama. Mereka berasal dari Banda dan sama-sama tergusur ketika pembantaian VOC tahun 1621 itu. Dan masyarakat Banda Eli di Pulau K itu memelihara memori kolektif dengan tutur lisan yang bernama Onatani Sarawandan dan tari-tarian yang bernama Tariwana. Dua seni tradisi lokal ini tidak saya temui dalam sejarah keluarga saya, yaitu keluarga Serua. Sehingga memandang genosida VOC tahun 1621 ini saya rangkai dalam sebuah perspektif keterhubungan sejarah atau mungkin shared histories antar komunitas. Jadi secara singkat kajian ini berusaha memandang Serua dari Banda Eli dan memandang Banda Eli dari Serua, khususnya dalam kisah sejarah yang terhubung dan dimiliki bersama atau shared histories tadi. Boleh lanjut. Nah,
Ini pertanyaan penelitian saja, boleh dilanjutkan. Jadi yang pertama saya mencoba ingin menjelaskan dulu bagaimana kajian ini terbentuk secara teoritis dulu. Jadi sebagai mahasiswa sejarah, metode penelitian sejarah arus utama itu bagi saya tidak bisa dan tidak mampu menjadi perangkat metodologis untuk memahami keluarga saya sendiri, masyarakat Serua, masyarakat Bandairi, dan khususnya apa yang terjadi di Banda pada 400 tahun lalu. Kajian-kajian sejarawan besar seperti Vincent Lott atau Brandes dari Leiden itu banyak sekali membahas sejarah Banda, dan sudah banyak orang juga yang menuliskan tentang sejarah Banda. Tapi bagi saya satu hal yang mungkin menjebak kajian-kajian itu adalah arsip sentrisme, yaitu bagaimana arsip dan dokumen-dokumen VOC menjadi sumber utama atau bahkan satu-satunya sebagai sumber acuan untuk mengisahkan Banda. Sementara itu perspektif masyarakat Banda yang langsung terdampak genosida dan terusir di pulaunya itu diabaikan oleh kerja-kerja historiografi, kerja-kerja penulisan sejarah itu sendiri. Padahal mereka memelihara ingatan kolektif tentang apa yang terjadi 400 tahun lalu. Sehingga peminggiran perspektif orang-orang kalah itu dalam penulisan sejarah merupakan konsekuensi wacana yang saya sebut tadi, modernis positivis, yang berbasis epistemologi rasionalisme dan positivisme yang membentuk ilmu sejarah sebagai sains di abad 19. Misalkan ada satu tokoh yang menjadi sosok tunggal dalam kajian sejarah bernama Leopold von Ranke. Beliau menjadi acuan utama dalam wacana sejarah yang modernis positivis itu. Sehingga bagi Ranke, kajian sejarah itu wajib merekonstruksi peristiwa sejarah sebagaimana peristiwa sejarah itu sesungguhnya terjadi. Ada sebuah ungkapan terkenal dari Ranke, no written document, no history. Jadi tidak ada sejarah tanpa dokumen atau sumber tertulis. Sehingga menulis sejarah berbasis wacana rangkaian akhirnya bisa menjebak seorang sejarawan pada siklus kekerasan epistemik. Dalam istilah sejarawan Faris Nur disebut penawanan epistemik, di mana penulisan sejarah itu menjadi upaya untuk mempresentasikan dan mendefinisikan sebuah masyarakat yang memiliki alam pikir berbeda dengan apa yang disebut Eropa-sentrisme, di mana masyarakat Banda atau masyarakat Ulayat memiliki alam pikiran berbeda dengan standar-standar yang berbasis arsip sentrisme dan tekstualitas historis yang tadi saya jelaskan. Sementara itu upaya-upaya untuk melampaui kajian sejarah positivistik itu telah banyak dilakukan ya. Kita bisa melihat Gayatri Spivak dan Ranjit Guha dalam kajian subalternnya, atau Kate Jenkins dengan dekonstruksi Derrideannya, dan Hayden White dengan meta history. Bisa banyak tokoh-tokoh yang bisa dijelaskan teoretik. Tapi kemudian pertanyaan saya begini, apakah gagasan-gagasan tersebut yang berusaha melampaui positivisme tadi sudah cukup bisa kita pakai sebagai landasan teoritis dalam mengupayakan dekolonisasi kajian sejarah? Berdasarkan riset yang saya lakukan ternyata tidak juga. Sebenarnya di Indonesia sendiri juga sudah banyak kajian-kajian dekonstruksionis. Misalkan ada Prof. Bambang Purwanto yang melihat bahwa historiografi Indonesia perlu meresepsi kajian-kajian subaltern dan postkolonial. Tapi kekhawatiran saya, riset-riset yang berbasis kajian kritis itu kehilangan sebuah unsur penting, yaitu upaya reclaiming. Apa yang ditulis oleh Linda Tui White Smith sebagai upaya untuk mengisahkan kisah kita, maksudnya kisah masyarakat indigenous, kisah masyarakat Ulayat tentang masa lalu, dan menjelaskan ketidakadilan dalam masa lalu sebagai strategi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Ulayat atau indigenous dalam perspektifnya Linda Tui White Smith. Jadi justru saya melihat upaya reclaiming terhadap sejarah dan masa lalu masyarakat Ulayat itu sangat penting dalam merumuskan upaya dekolonisasi pengetahuan dan merumuskan pola baru dalam produksi pengetahuan. Sehingga saya terinspirasi juga oleh pendekatan autoetnografis. Boleh dilanjutkan. Mungkin ini nggak akan saya jelaskan untuk menghemat waktu. Cuman intinya dari perspektif ini,
bahwa dalam autoetnografi kita dimungkinkan untuk melakukan sebuah kajian berdasarkan pengalaman personal kita sebagai subjek dan partisipasi subjek dalam sebuah komunitas untuk memahami bagaimana pengalaman itu terhubung dalam sebuah kebudayaan. Masalah utama dari riset etnografi dan metode riset lapangan yang konvensional juga mungkin hampir serupa dengan masalah historiografi positivistik tadi, sehingga dua metode ini menurut saya yang paling sesuai untuk memahami alam pikir masyarakat adat, sehingga riset akhirnya tidak terjebak dalam alienasi epistemik di mana ada jurang pemisah antara saya dan mereka. Ketika kita membicarakan masyarakat adat, kita selalu pakai perspektifnya mereka dan saya sebagai peneliti, sehingga autoetnografi dan upaya-upaya kritis ini setidaknya mengupayakan sebuah peleburan. Atau dalam kajian saya melebur sendiri dengan keterputusan genealogis antara saya dan keluarga saya di Pulau Seruai. Untuk mempersingkat boleh langsung slide selanjutnya. Nah, ini sedikit tentang genosida Banda pada tahun 1621. Ada genosida yang terjadi, latar historisnya cukup panjang, berawal dari tahun 1609 ketika Peter Willem Verhoef itu membawa pelaut dan prajuritnya untuk berlayar ke Banda, dan terjadi semacam interaksi yang tidak dialogis antara Verhoef dan masyarakat Banda, terutama tentang pendirian benteng Nassau yang diupayakan Banda, sehingga Verhoef dan beberapa pasukannya dibunuh oleh masyarakat Banda, sehingga memunculkan sosok yang bernama Jan Pieter Zonkun yang kemudian pada 1621 datang ke Banda untuk melakukan genosida. Ribuan masyarakat Banda menjadi korban genosida yang keji dan sadis. Mengutip penelitian Vincent Watt, genosida Banda membuat 1.500 orang warga Banda menderita karena pemusnahan besar dan keji yang dilakukan. Terdapat 6.000 orang Banda yang meninggal akibat pembunuhan, sementara 2.000 sampai 3.000 orang pergi ke pulau-pulau lain, yaitu Kepulauan Kei, Seram, hingga beberapa pulau kecil yang sekarang bertempat di kawasan Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga kemudian yang membawa arus migrasi, sehingga memunculkan semacam identitas yang bernama orang Wandan atau orang Banda. Migrasi paksa ini juga yang mengakibatkan diaspora budaya Banda ke beberapa pulau kecil termasuk Seruai. Sehingga budaya Banda itu tersebar melalui diaspora paksa ini. Begitu juga tersebar identitas orang Wandan tadi yang tersebar di hampir seluruh kepulauan Maluku Barat Daya. Ini ada sepintas tayangan dulu, mungkin kita bisa menyimak sebentar. Ya, sambil mengingat waktu karena 3 menit lagi, saya akan tetap menjelaskan. Tarian ini bernama Tarian Wanar yang dilakukan orang-orang Banda ini untuk mengkomemorasi genosida Banda yang terjadi tahun 1621. Tim Kartinen, seorang peneliti, melihat Onatani bisa diterjemahkan sebagai tangisan. Tarian ini dimaknai sebagai tangisan. Jadi pengisahan memori kolektif orang Banda Eli tentang genosida ini menjadi latar yang menarik untuk kita baca sama-sama dalam tarian ini. Mungkin boleh lanjut. Ada bagian sebuah cuplik tarian, boleh diklik ikonnya. Ini tarian yang ini kurang lebih sebuah syair, bagian syair yang menjelaskan tentang Jan Pieter Zonkun. Tentang Jan Pieter Zonkun, bagaimana kemudian syair ini menceritakan tangisan masyarakat Banda kepada Jan Pieter Zonkun untuk tidak membantai mereka.
Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin boleh lanjut untuk ngomong. Jadi upaya perjumpaan dengan masyarakat Banda Eli ini ternyata adalah sebuah upaya untuk menelusuri ulang sejarah keluarga saya sendiri, karena beberapa tokoh masyarakat Banda Eli sempat berbicara dengan saya, termasuk Bapak Saleh Ukar yang menjelaskan genealogi marganya, marga Ukar dengan sangat runtut, bagaimana kemudian leluhurnya berjuang untuk lari dari pembantaian VOC itu hingga lari ke gunung-gunung. Dalam bahasa Banda, Ukar itu berarti gunung atau orang gunung, sehingga marga itu ternyata bisa semacam jadi monumen untuk mengingat bagaimana sejarah itu terjadi. Mungkin boleh lanjut untuk dan itu yang juga saya temukan di keluarga saya, di keluarga Ursia. Jadi Ursia itu sendiri adalah nama sebuah komunitas di Lontor, di Banda, di mana pembantaian itu terjadi sangat sadis di Lontor, dan orang-orang Ursia ini, atau dalam bahasa kunonya Orsia, mereka kabur ke Serua. Dan marga Orsia ini ternyata hampir sama kisah genealogisnya dengan marga Ukar. Bagaimana kemudian peristiwa pembantaian itu ternyata diingat melalui marga. Mungkin boleh lanjut. Sehingga memori kolektif ini mungkin yang ternyata saya dapatkan dalam perjumpaan, dan akhirnya bisa dipercakapkan oleh paman saya, oleh kakek saya, dan beberapa orang-orang lain, bahwa kita memiliki semacam sejarah yang itu tidak masuk dalam hitungan historiografi arus utama, dan kita tetap bisa mengingat itu dalam monumen-monumen yang mungkin dianggap kecil, seperti marga, seperti tulisan, seperti tari-tarian tadi. Sehingga ada sebuah upaya pemeliharaan memori di situ yang mungkin sangat tidak dianggap dan dipikirkan dalam penulisan sejarah. Mungkin boleh lanjut terakhir. Sehingga di dalam sejarah masyarakat Serua itu terjadi juga apa yang saya sebut kolonialitas berlapis, karena ketika masyarakat Serua di abad 17 diusir oleh VOC, mereka bermigrasi ke Serua. Pada 1978 mereka diusir lagi oleh Orde Baru karena ada berbagai proyek yang ingin dilakukan, dan akhirnya mereka terusir dan tersebar ke beberapa wilayah, dan itu yang membuat kemudian masyarakat Serua sampai sekarang tercerabut dari rumahnya, tercerabut dari asalnya, dan tercerabut juga dari sejarahnya, sehingga generasi saya dan generasi di atas saya ini terputus dari warisan sejarah itu. Sehingga ya mungkin trauma kolektif dan lapisan kolonialitas yang selalu menghantui masyarakat Serua ini kemudian yang membuat keterputusan itu masih terus ditemukan, dan upaya penulisan sejarah, upaya penuturan ulang memori ini mungkin bisa menjadi pintu masuk bagi saya dan generasi saya untuk terhubung kembali dengan identitas yang tercerabut itu. Memang masyarakat Serua akhirnya memiliki semacam metafora kecil bahwa Soeharto dibaca sebagai Jan Pieterszoon Kun Baru. Ini mungkin agak panjang juga ceritanya, cuman bisa kita skip. Sehingga kesimpulan dari saya, keluarga itu saya pandang sebagai basis transmisi pengetahuan lokal. Ia adalah sejarah itu sendiri, dalam artian bagaimana memori kolektif dan identitas historis itu dihidupi dari hari ke hari. Upaya dekolonisasi pengetahuan terhadap kajian sejarah akan kembali pada cerita-cerita seperti yang dituturkan Saleh Ukar, Petrus Ursia, Z Ursia, dan orang-orang yang tidak akan pernah dicantumkan dalam 6 jilid buku sejarah nasional Indonesia yang dimotori sejarawan Bruno Tusa. Atau mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Amos. Saya belum akan menyampaikan poin-poin yang seksi untuk didiskusikan. Langsung saja pada panelis kedua, sahabat kita Ken Miriam Vivekananda. Nama Anda cantik sekali, mengingatkan saya pada suami Vivekananda. Ada jalur rempah lucu. Papa itu dulu ngefans sama Soekarno. Oh, oke. Terus Soekarno kan terinspirasi sama Vivekananda. Ya, ini sejarah terpisah, nanti bisa diteliti.
Miriam Vivekananda akan menyampaikan topik yang tetap seksi juga dari Malay Passion menuju Malay as Method. Silakan Ken atau Miriam atau Vive? Ken aja, Pak. Ken ya. Alokasi waktu tadi saya lupa sampaikan 15 menit plus minus itu. Jadi bisa tambah 1 atau 2,5 menit itu. Kira-kira gitu ya. Silakan Ken. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah kita baca bahwa ada istilah menyembang gitu ya, menyembang luka, menyambung daya. Menyembang luka di sini nih term Melayu. Menyembang tuh sembang itu berbincang-bincang. Kita harus mulai berani membicarakan luka sebagaimana Amos tadi bicara soal genosida gitu ya. Dan kita akan melihat konteks Melayu dalam sebuah proses nation building. Jadi saya akan membicarakan soal itu. Ada trauma kultural di sana, lalu juga ada bagaimana identitas terbentuk dan bagaimana stigma-stigma itu sangat berbahaya dalam proses kita bernegara. Baik, bisa di next. Riset saya sebetulnya berangkat dari sebuah artikel jurnal dari Dirjen Kebudayaan kita sendiri, Pak Umar Farid, pada tahun 2017 yang menulis berdasarkan pemaparannya pada 2016. Di situ ada sebuah seminar yang diadakan oleh Inter-Asia Cultural Studies tentang revisiting Malaya. Jadi mencari keterikatan atau keterkaitan antara Indonesia dan Malaya. Malaya ini di sini kan ketika dalam mengkonstruk seminar tersebut mungkin dimaknai sebagai Malaya ya Malaysia aja, gitu ya. Tapi saya bermaksud untuk lebih jeli atau lebih melihat ke dalam diri sendiri bahwa kita Melayu pun ada kan di Indonesia gitu. Dan selama ini selalu pembahasan terkait Melayu itu di Indonesia khususnya masih berada dalam tatar budaya yang sangat lapis terluar gitu ya, tari-tarian, syair gitu. Tapi bagaimana kemudian kontribusinya terhadap proses keindonesiaan itu juga menjadi notion dari artikel Pak Hilmar. Bagaimana kemudian Melayu itu mendapat tempat, kok tidak seperti di Malaysia gitu yang dia secara identitas kewarganegaraan jelas gitu, apalagi secara struktur negaranya juga jelas bahwa dia dapat tempat kontribusi jelas. Di Singapura pun walaupun dia hanya menjadi sebagian, tapi dia dalam KTP-nya gitu ya, itu ada bahwa dia Melayu adalah identitas tertentu. Nah, si Melayu di Indonesia ini di mana gitu? Tempatnya di mana? Itu menjadi sebuah pertanyaan tersendiri dari Pak Hilmar. Dalam artikelnya sih disebut bahwa Melayu kontribusinya ya seperti kita tahu kita baru 28 Oktober bahasa Indonesia gitu ya disebut berakar dari bahasa Melayu gitu ya. Tapi ini berakar atau ini hanya ditukar gitu. Jadi ada proses politik kan dalam membangun identitas Indonesia gitu ya. Jadi penggunaan Melayu, bahasa Melayu ketika itu dalam artikel Pak Hilmar terlalu ditempatkan dalam paradigma yang justru menempatkan diri pada perspektif Belanda yang menempatkan bahasa Melayu itu sifatnya struktural gitu ya, hanya dipakai oleh Belanda, distrukturisasi oleh Belanda, maka kita nggak mau pakai terminologi Melayu itu. Nah, tapi bagaimana dengan keagensian dari si masyarakat Melayu itu sendiri juga gitu. Realita kulturalnya kita bisa tahu bahwa peta Melayu itu sendiri juga meliputi penggunaan bahasanya itu meliputi seluruh wilayah Asia Tenggara, bahkan sampai ke Madagaskar gitu ya. Nah, hal-hal yang sifatnya relatif kultural yang diabaikan dalam konstruk politik Indonesia ini yang coba saya visiting kembali gitu ya, coba saya amati kembali. Baik, kita bisa lihat lagi. Nah, di sini Melayu bergerak zaman berzaman gitu ya. Kalau saya kemarin nanya-nanya, setiap saya ketemu gitu ya teman-teman, bahasa Jawanya Melayu artinya apa? Pergi gitu ya misalnya. Atau bahasa Melayu itu dalam bahasa Gorontalo artinya apa? Misalnya terbang ternyata. Dan di sisi lain Melayu itu artinya ada yang melayar. Jadi selalu sifatnya yang dinamis gitu. Jadi ternyata Melayu kita mau posisikan sebagai apa dulu nih? Gitu. Kalau dalam keindonesiaan kita selalu mengerti Melayu itu hanya etnis saja gitu ya, hanya suku saja. Tapi kemudian dalam realita kulturalnya sendiri ternyata dia adalah komunitas yang menempati pesisir. Karena dia selalu bermigrasi, dia selalu tadi berlayar segala macam. Dan kita tahu ada Proto Melayu yang mulai terbentuknya itu dari letusan Danau Toba gitu ya.
Sundaland terpecah, lalu kemudian si komunitas yang berbeda-beda pulau ini kemudian saling mengunjungi dan segala macam, itu adalah bentuk kemelayuan yang lebih luas lagi gitu. Nah, ketika kita mau bicara juga soal transnasionalitas, raslokalitas, saya pikir nggak ada salahnya kita coba melihat lagi sebetulnya roots gitu ya, akar kemelayuan atau bahkan kemudian Malay connection-nya itu mungkin kita bisa visiting kembali. Dan ini juga saya temukan ketika saya menjadi jurnalis di tahun 2010 itu kita mulai mengidentifikasi gitu ya identitas-identitas yang ada di Indonesia dalam sebuah keyword multikultural gitu. Jadi bagaimana kemudian kemultian identitas ini ternyata punya akar-akar yang kalau kita lihat ada Malay connection-nya gitu. Jadi misalnya saya ke Sumbawa bahkan gitu, mereka mengidentifikasi diri sebagai Melayu. Saya awalnya misalnya melihat bahwa ada songket atau tenunan Sumbawa yang Sri Menanti motifnya. Nah itu saya kenali sebagai songket di Tanjung Pinang, songket di Kalimantan Barat. Jadi jejak-jejak itu ada, gitu. Jejak-jejak itu ada. Lalu juga satu hal yang cukup mengejutkan juga, istilah pace-mace di Papua misalnya, itu paci-maci gitu, berasalnya dari situ. Nah hal-hal seperti itu yang oh iya berarti betul memang dia adalah sebuah residu gitu ya. Melayu ada semacam hantu masa lalu yang kalau kita mau kulik ada nih gitu. Dia ada terasa tapi seperti tidak tampak. Oke, kita bisa next. Nah, ketika kolonialisme datang gitu ya dari Eropa, lalu juga kemudian menimbulkan satu resistensi dalam sebuah semangat nasionalisme gitu. Bagi orang Melayu ini semacam Big Bang gitu. Jadi apa yang dulu dipersatukan sebagai sebuah connection, ide keindonesiaan atau ide nasionalisme yang sesungguhnya ketika itu munculnya kan di Pulau Jawa. Dia ternyata punya konteks kualitas historis yang berbeda sekali dengan kemelayuan di Sumatera Timur. Saya mengambil kasus di Sumatera Timur sebagai contoh kasus dulu. Jadi bentuk-bentuk kemarin juga saya baru baca berita tentang Pulau Pasir gitu ya. Itu yang kemarin diramaikan bahwa ini masuk wilayah Hindia Belanda atau tidak. Nah, perspektif kritis tentang mana sih wilayah Hindia Belanda sesungguhnya gitu. Itu saat ini baru mulai tuh kajian-kajian seperti itu. Kita bisa lihat sendiri di peta itu peta di peta yang dijembreng sama Silaturahmi itu adalah peta yang dibayangkan oleh imperialisme Belanda. Mereka ingin menguasai Hindia Belanda seperti itu. Artinya itu imajinasi juga gitu. Tapi bagaimana sesungguhnya realita kulturalnya? Kalau di Sumatera Timur konteksnya adalah tidak berlaku hukum Hindia Belanda. Di Sumatera Timur masih ada otoritas-otoritas yang dia berdaulat gitu ya, bisa mengatur masyarakatnya sendiri. Dia hanya menyewakan lahan kepada Belanda. Tapi ketika angin pergerakan itu datang, dia kemudian menjadi invasif sifatnya dan menimbulkan genosida di tahun 1946 yang menghabisi otoritas lokal di Sumatera Timur. Sebagian besar adalah Kesultanan Melayu, tapi ada juga 3 puak di sana, Karo dan Simalungun, yang pada tahun 46 itu jumlahnya puluhan ribu. Nah, kalaulah ini hanya sebuah gerakan anti feodal katakanlah ya, jumlahnya tidak akan sebanyak itu. Gitu. Dan jadi kami mengetahui hal ini juga baru saja ketika seperti apa yang dilakukan Amos, kita coba meneliti sejarah keluarga. Gitu. Kenapa? Saya punya suami orang Sumatera Timur, dia namanya Tengku Muhammad Benipel, aja di depannya. Lalu papanya juga gitu, T aja, letter T aja. Jadi ada keengganan untuk memunculkan nama Tengku. Nah di situ saya melihat bahwa ada evasive identity gitu, ada identitas yang disamakan. Nah ada apa? Gitu. Bahkan si suami sendiri juga nggak tahu kenapa ya kita nggak pakai Tengku kayak di Malaysia gitu misalnya. Nah ternyata ada konteks necropolitics ini gitu. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa sentralisme itu menjadi problem yang residual gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ekspresi kultural itu karena dibantu juga sama media gitu ya, dan juga berakalnya juga jadi imagination-nya. Ben Anderson juga mengakui bahwa
penerbitan itu terpusat di Pulau Jawa. Jadi sentralisme yang lekang dan juga imajinasi keindonesiaan yang ini kok malah jadi successor state-nya Hindia Belanda gitu. Bayangan ruangnya kok serupa gitu. Nah, bagaimana dengan konteks-konteks lokal gitu. Nah, ini yang menjadi kajian saya di Sumatera ini. Jadi di sini ada problem ya, kita mau de eurocentrisme atau etnosentrisme ini kok masih terpusat gitu. Lalu juga ada problem, ini adalah etnonasionalisme yang esensial kah gitu ya. Sorry itu saya gitu, NKRI harga mati itu sebuah term yang esensialis sekali gitu, tapi kemudian kita bisa mengetahui banyak sekali kemudian praktik-praktik othering yang menjadi problem sosial kita hari ini gitu. Yang dianggap kurang NKRI atau segala macam itu menjadi pemikiran. Tidak hanya melalui yang mengalami 6-5 pun begitu gitu ya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Dan kemudian kita bisa next. Dalam kasus Sumatera Timur dia akhirnya menjadi batang terendam. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa di sini kajiannya dari Anthony Reid yang melihat bahwa itu ada revolusi sosial gitu ya. Tapi perspektif dari scholars dari Melayu itu sendiri, dari Sumatera Timur sendiri, Iman Azari, lalu juga banyak juga Wan Saifullah segala macam berusaha untuk lebih teliti gitu ya. Benarkah ini adalah sebuah revolusi sosial, artinya revolusi masyarakat yang bergerak di internal komunitas itu yang menginginkan republik baru, atau ini sifatnya invasif gitu ya. Dan ini yang menjadi kajian bahwa ternyata ya seperti tadi saya bilang tidak seperti itu ceritanya gitu. Terjadi genosida yang istilahnya intinya diserang lah gitu ya, diserang lalu kemudian dia menjadi batang terendam yang tidak lagi aman menggunakan identitas kemelayuannya. Dan juga tadi terkait feodalisme, sebetulnya feodalisme ini kan juga sebuah terminologi yang Eurocentrik gitu ya. Imperialisme, feodalisme itu adalah ideologi yang dari luar, bukan ideologi, terminologi yang kita serap dari luar gitu. Tapi kontekstualisasi dari sebuah sistem politik gitu di Sumatera Timur sendiri atau di Melayu sendiri itu adalah kekuasaan yang sama sekali tidak konsentris. Jadi misalnya ada sultan tapi dia selalu akan bekerja bersama datu-datu, kepala kampung. Jadi sifatnya distribusi kekuasaan yang tidak sentrum gitu ya, tidak sentralis seperti kekuasaan-kekuasaan yang sifatnya terpusat konsentris. Dan juga ada stigma gitu ya, bahwa necropolitics itu atau genosida itu terjadi karena si Melayu ini adalah kolaborator Belanda gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga pada konteks Sumatera Timur akhirnya menimbulkan tegangan sendiri. Oke, gitu kalau misalnya Sultan menyewakan tanah atau kepala kampung menyewakan tanah untuk perkebunan kepada Belanda, tapi kemudian bagaimana dengan gerakan genosida, gerakan pembantaian ini yang bekerja sama dengan Jepang, gitu. Jadi ada konteks-konteks seperti itu yang menimbulkan friksi di masyarakat dan mewaris gerakan ini. Ya, saya bisa tandai satu artikel dari koran yang Melayu itu banyak yang kemudian menggunakan marga untuk menutupi identitas kemelayuannya setelah peristiwa 46 itu. Sebetulnya mereka yang tersisa dari peristiwa 46 kemudian mencoba untuk bernegosiasi, menghimpun diri pada saat pembentukan konferensi inter-Indonesia yang kemudian berujung pada konferensi meja Buddha. Itu sebetulnya sudah gitu ya, sudah dimulai gitu bahwa negara Sumatera Timur itu berdiri sebagai sebuah state gitu, sebagai sebuah state untuk kemudian bergabung. Jadi ini kan proses integrasi ke Indonesia yang sering di skip gitu ya, seakan-akan simsalabim aja Indonesia 45 proklamasi selesai gitu. Tapi proses nation building dan penentuan wilayah ini yang saya pikir dalam kajian saya menjadi titik tekan juga gitu. Bagaimana kemudian di proses yang sebetulnya sangat konsensual gitu ya, yang sangat kita berunding untuk menjadi satu negara, itu sering distigma sebagai bikinan Belanda gitu, atau ini negara bikinan Van Mook atau segala macam. Tapi bagaimana dengan keagensian gitu kan, keinginan dari si masyarakat itu sendiri? Benarkah terjadi plebiscit? Kan tidak terjadi. Itu seakan-akan sebuah serikat yang dilipat saja ketika tahun 1949 berdiri RIS, lalu kemudian dibubarkan begitu saja. Negara Sumatera Timur diganti begitu saja menjadi Provinsi Sumatera Utara. Baik, kita bisa next.
Jadi fakta sejarah dan juga konflik yang mewaris ini akhirnya kita kenali. Kalau kita ke Sumatera Utara taunya Medan tuh keras gitu ya, orangnya suka ngamuk gitu kan. itu hal-hal yang bisa kita lihat di sini. Banyak meme gitu ya menunjukkan ini sebuah fakta sosial gitu. Kalau udah datang dari Medan aja udah konsepnya seperti itu aja, sebuah wilayah yang keras gitu. Nah, ternyata ya itu ada akar konflik yang ternyata kita harus pahami secara historis. Oke, next. Nah, konflik ini juga menimbulkan kontestasi ruang dan konstruksi identitas tadi gitu ya. Karena ada evasive identity tadi, ada krisis identitas, lalu tidak lagi dikenali sebagaimana Amos juga cerita gitu. Ini kita siapa sebetulnya? Kita punya marga, tapi kok kita marganya beda. Marga saya sama marga bapak saya itu terjadi di keluarga kami sendiri gitu. Anaknya namanya Lubis, bapaknya namanya Nasution. Ini kan nggak mungkin kan kalau dalam suku Batak gitu ya. Nah, itu hal-hal yang ternyata dia menyamarkan kemelayuannya. Ada hal-hal seperti itu. Nah, yang berbahaya dari batang terpendam ini gitu ya, identitas terpendam ini, kepahitan terhadap genosida yang terjadi di tahun 46 ini karena dia tidak mendapat tempat dalam narasi formal dan narasi bahkan bukan formal ya, bahkan tidak pernah diceritakan gitu, karena dia terlalu menakutkan untuk menjadi Melayu di Sumatera Timur. Dia menjadi api dalam sekam. Dan yang kami temukan ketika kami membuat sejarah keluarga gitu ya, mencoba untuk membuat dokumenter bagaimana sih sejarah dari Sumatera Timur ini gitu ya. Ternyata tetua-tetua di usia 70, 80 itu masih dengan menangis menceritakan itu untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Dan ternyata ini berdampak pada peristiwa 65. Ini yang mengerikan. Jadi dia menjadi sebuah siklus kekerasan. Karena waktu pembantaian 1946 itu adalah gerakannya tidak bisa dipungkiri, ada elemen kiri di situ. Pada saat 65 dia menjadi gerakan balas dendam. Jadi siklus kekerasan yang menurut saya harus kita antisipasi gitu ya, harus kita mitigasi gitu. Bagaimana kemudian konflik-konflik itu bisa kita redam di kemudian hari. Jadi kami menggunakan media rekam dalam hal ini film dokumenter untuk kemudian bisa menjadi arena diskursif untuk membicarakan trauma itu. Kita bisa next. Satu lagi, oke. Nah, di film 1946, jadi kami mewawancarai tetua-tetua yang betul-betul menjadi saksi dari peristiwa 1946 itu. Dan di situ kami menemukan ada tiga notion of cultural trauma ya, karena kami dalam kajian saya mencoba untuk mengcombine gitu. Jadi cultural traumanya yang dari sisi pencerita dan bagaimana kemudian itu dimaknai oleh audiens. Di sini saya menggunakan digital ethnography. Jadi karena scape-nya adalah si YouTube gitu ya, sebagai new media baru, kami mencoba untuk mengakumulasi gitu ya, melihat dan mengabstraksi dari satu film dokumenter 46 ini yang isinya merupakan kesaksian dari para survivor 46. Lalu kemudian kami mencoba mencari untuk bentuk-bentuk trauma kultural yang ada di online comments gitu. Jadi bagaimana kemudian film ini dimaknai oleh para audiens YouTube gitu. Jadi saya teliti komentar-komentarnya gitu ya. Dan saya dapati ada 3 hal di sini. Ada collective suffering, ada communal survival, dan ada politicized struggle gitu. Ada 3 hal di sini. Dan ini menempatkan posisinya tuh Indonesia sebagai struktur gitu ya, dan Melayu Sumatera Timur sebagai agensi gitu. Mereka mau ngapain sih sebetulnya, keagensian Sumatera Timur hari ini mau ngapain gitu. Itu yang kemudian menjadi tesis saya hari ini. Kita bisa next. Nah, yang menariknya lagi, dalam hal collective suffering dan digital diaspora-nya, ternyata ketika kita mempublish film ini, banyak komentar yang mengejutkan juga bahwa loh, ini terjadi di Sumatera Timur, di Kalimantan Barat juga gitu. Di sini juga, di sana loh kok banyak gitu. Ternyata proses integrasi ini menimbulkan banyak cerita-cerita yang dipendam gitu. Dan ini hal-hal yang kemudian menimbulkan satu kolektivitas sendiri gitu ya, bahwa
oh iya karena kita sama-sama Melayu mungkin ya, karena kita sama-sama punya kesultanan mungkin ya, jadi waktu itu dihabisi gitu kan. Akhirnya apa yang menjadi satu connection gitu ya, kalau dalam colonized mind gitu, ketika ada kesamaan itu dianggapnya sebagai kepemilikan gitu ya. Tapi kalau dalam decolonizing minds itu adalah connection gitu sebetulnya. Jadi ini kenapa saya merasa ingin gitu ya melihat koneksi lebih jauh tentang rumpun Melayu ini gitu. Kalau dulu dia menjadi sebuah koneksi yang berjejaring karena dia saling belayar, saling migrasi yang sifatnya yang tadi bilang ya, seperti yang sifatnya natural gitu, dia memang berlayar satu pulau ke pulau lain gitu. Tapi kemudian bagaimana dalam sphere diaspora digital hari ini dia kemudian menjadi terkoneksi kembali gitu. Oh, cerita kita sama ya, shared identity kita sama. Seperti itu. Baik Pak, kita bisa next. Nah, itu dia tadi di reposisi, rekonfigurasi, dan resiliensi. Kalau Merlina Lim kan bilang ketika sebuah enclave terbentuk gitu ya dalam sebuah sphere digital, dia kemudian bisa menjadi sebuah gerakan jika dia diiringi juga dengan sebuah kolektivitas di ranah offline gitu. Jadi nggak bisa dia hanya sebagai satu bentuk komunal digital aja, tapi kemudian dia harus bersinergi dengan apa yang terjadi di masyarakatnya gitu. Kita bisa next. Nah, itu dia tentang sedegam algoritma dari budaya. Jadi karena saya melihat commonings yang terjadi gitu ya dalam hal ini adalah dalam hal collective history, shared history. Jadi mediumnya kita bikin lagi sebagai sebuah media komunitas gitu. Kalau tadi korpusnya adalah si film 46 gitu ya di Lentera Timur Channel, ternyata dalam sebuah aktivisme digital lain yang juga tentunya aktivisme digital itu bergerak dari aktivisme yang non digital juga gitu ya, dari offline juga, membentuk satu media baru, sumatratimur.com. Nah, disinilah mereka kemudian mengkonstruk identitas melalui Sumatera Timur tadi. Kita bisa next. Jadi di sini media komunitas berfungsi sebagai sebuah ruang bersama untuk kian memproduksi identitas kolektif. Tapi bentuk dari kolektivitas yang coba dikonstruk oleh anak muda Sumatera Timur mencoba untuk ujungnya itu saya kuningin ada rekonseptualisasi gitu ya. Jadi tidak lagi terpaku pada apa yang disebut akar kemelayuan yang selama ini dimaknai atau terstigma sebagai sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang tidak bisa menerima identitas lain gitu, karena Melayu itu memang identik dengan Islam. Tapi kemudian dalam konstruksi Sumatera Timur ini sendiri itu ada rekonseptualisasi dan rekontekstualisasi. Kita bisa next. Nah, dalam hal ini akhirnya Melayu menjadi sebuah metode baru gitu untuk kemudian mencari konektivitas atau mencari apa yang jadi question dari artikel jurnalnya Hilmar Farid tadi gitu. Bagaimana kemudian Melayu bisa menjadi sebuah jejaring tersendiri yang sifatnya translokal dan juga bahkan transnasional untuk kemudian bisa dimaknai sebagai sebuah jawaban untuk problem-problem hari ini gitu ya. Jadi ini saya coba ini masih berjalan dan tentu bisa lebih kompleks dari ini gitu. Tapi hal-hal yang terpenting bahwa Islam yang diidentikan dengan Melayu itu sudah dari dulu pun sebetulnya kan bukanlah Islam yang mengerikan gitu ya, yang kita sering kali terstigma gitu hari ini bahwa jangan Islam deh gitu kan. Padahal kalau kita bicara soal Islam di pesisir itu sifatnya adalah sifat yang inklusif, yang sudah terlalu akrab dengan ruang-ruang ketiga gitu ya, karena berbagai komunitas masuk di situ. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau kita mengunjungi sejarah sekali lagi kita bisa temukan bahwa ada nilai-nilai yang bisa kita kontribusikan gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat semuanya itu menggunakan satu Mele as a method sebagai jawaban untuk hari ini. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Ken untuk presentasinya. Sampai kita di ujung panel terakhir, Mas Chal, saya persilakan alokasi waktu yang kurang lebih sama. Silakan Mas Chal.
Selamat siang teman-teman, semoga tidak terlalu lapar dan ngantuk. Saya dalam presentasi ini akan membicarakan tentang solidaritas transnasional dari revolusi sampai konferensi Asia Afrika lewat tiga tokoh. Satu lelaki, dua perempuan, satu orang Amerika dan dua orang Prancis. Dan tiga tokoh ini bukanlah hero atau pahlawan ya. Mereka orang-orang biasa saja, tidak lepas dari kadang-kadang pandangan orientalis atau white privilege, tetapi mereka menunjukkan solidaritas transnasional, terutama pada momen-momen historis seperti kemerdekaan dan konferensi Asia Afrika. Next. Titik mulai adalah saya mau kutip Bung Karno dalam pembukaan konferensi Asia Afrika pada 18 April 1955. Bung Karno kutip seperti itu, saya mengingatkan kepada konferensi dari Liga Melawan Imperialisme dan Kolonialisme yang diadakan di Brussels hampir 30 tahun yang lalu. Pada konferensi itu, banyak di antara anggota delegasi yang terhormat yang kini hadir di sini saling bertemu dan mendapat kekuatan baru untuk bekal dan perjuangan kemerdekaannya. Nah, saya lihat sebetulnya itu kalau bisa tarik titik awal sebetulnya dari gerakan kolonialis itu salah satu momen yang penting adalah Liga Melawan Imperialisme Kolonialisme itu adalah pertemuan di Brussels pada tanggal 10 April 2007. Di Brussels ikut ketemu 200 wakil dari 37 negara atau daerah kolonial. Dari Indonesia sendiri datangnya 3 tokoh, Bung Karno, Hatta mewakili PSI dan Semaun, Partai Komunis. Sedangkan dari negara lain ada Jawaharlal Nehru dari India, dan Haji Ahmad Masali dari Aljazair dan tentu banyak yang lain. Ketuanya itu yang menarik itu adalah Albert Einstein sendiri, fisikis, dan dua lagi, Romain Rolland, seorang penulis Prancis yang cukup terkenal pada waktu itu, dan istri Sun Yat-sen dari China. Nah, itu Liga Melawan Imperialisme dan Kolonialisme itu bisa dibilang itu adalah melawan League of the Nation. League of the Nation adalah nenek moyang PBB sebelum Perang Dunia Kedua, dan dalam status League of the Nation itu tidak imperialisme dan kolonialisme tidak boleh harus dipertahankan, sedangkan tentu saja itu Liga Melawan Imperialisme dan Kolonialisme dibentuk sebetulnya dengan bantuan dari Partai Komunis. Bisa dilihat bahwa itu Liga adalah upaya pertama dalam oposisi internasional terhadap sistem kolonial. Next. Jadi aku mulai dengan tokoh pertama, yaitu Louis Charles Damé. Damé adalah topik dari tesisku. Jadi aku itu akan singkatkan. Dia seorang orientalis, lahir di Paris tahun 1911 dan meninggal di Jakarta tahun 1966. Dia menguasai lebih dari 25 bahasa dan belajar di sekolah-sekolah institusi orientalis di Paris. Kemudian dia dapat beasiswa di Leiden untuk 2 tahun. Di situ dia bertemu dengan banyak tokoh-tokoh nasionalis, antara lain itu Dr. Priyono yang jadi teman dekat sekali sama Damé. Dr. Priyono itu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 60 dan di bawah Presiden Soekarno. Damé itu sangat tertarik juga dengan Islam tasawuf, dan juga dia dalam lingkaran gerakan spiritualis pada tahun 30-an seperti teosofi.
antara lain. Damai datang di India Belanda pada tahun 37. Dia dapat misi untuk belajar bahasa Melayu, bahasa Jawa kuno, dan juga tari dan musik. Dia di Solo 9 bulan, kemudian dia pindah ke Batavia. Karena perang, karena beberapa sejarah, terutama Jepang datang dan kemerdekaan, Damai akan tinggal di Batavia selama sampai 48, lalu akan pindah ke Prancis dulu, lalu ke Vietnam, lalu 51 sampai meninggal dia akan tinggal di Jakarta. Tahun 42 dia nikah dengan perempuan Jawa, adalah kakak dari Ainun Habibie, dan punya 3 anak. Nah itu yang mungkin anak pertama, Pak Sultan Majid Damai, itu mungkin cukup dikenal di Indonesia karena beliau jadi kepala Museum Sejarah di Jakarta. Damai sebetulnya itu benar-benar orientalis, dia spesialis epigrafi, yaitu membaca tulisan-tulisan kuno pada candi dan prasasti. Dia jadi murid dari Sultan, dan juga setelah kemerdekaan, setelah 51 waktu dia kembali ke Jakarta, dia akan mengajar arkeolog muda Indonesia, membentuk kamus bahasa Indonesia dengan Priyodo, kamus yang pertama bahasa Indonesia, dan juga menerjemahkan karya penyair kontemporer Indonesia dan juga surat Kartini. Next. Nah itu solidaritas transnasional itu mungkin lebih kelihatan dalam surat-surat Claire Holt terutama, dan juga dalam buku harian Damai yang saya meneliti untuk tesisku. Dalam buku harian dia menunjukkan sentimen anti-kolonialis yang cukup kental. Saya kutip, sesampainya di Jawa pada 37, saya segera berselisih dengan orang Belanda karena saya tidak memperhitungkan prestige yang tampaknya dianggap sangat penting oleh orang kulit putih di koloni, dan karena saya memiliki lebih banyak teman di kalangan Indonesia daripada di kalangan Eropa. Periode ini juga memberi saya keyakinan yang paling mutlak bahwa koloni bahkan dikelola dengan sempurna menciptakan situasi yang tidak dapat dibenarkan dari pandang manapun. Berbagai alasan yang dikemukakan untuk mempertahankan sistem kolonial, kepentingan ekonomi, bahan baku, perbedaan tingkat asimilasi budaya Eropa, belum lagi hal historis yang terlalu sering dibicarakan, dan lain-lain. Semua hal ini seharusnya bisa, menurut saya, diselesaikan dengan cara yang lain jika masing-masing negara ingin melakukannya. Yang sangat menarik adalah surat Damai dengan Claire Holt dari 45 sampai 47. Surat-surat akan diterbitkan tahun depan dalam bahasa Indonesia di Indonesia. Dan dalam surat ke Claire Holt, dia bukan cuma menunjukkan sentimen anti-kolonialis, tapi juga dia menceritakan bahwa dia juga berusaha pada waktu 45-46. Saya kutip lagi, jika saya anti-Belanda, saya tidak akan memberi kesempatan kepada orang Belanda untuk bertemu dengan orang Indonesia di rumah saya. Apa yang saya telah lakukan sekitar bulan November setiap minggu, agar orang Indonesia melihat bahwa ada juga, meskipun mereka hanya segelintir, orang Belanda yang progresif, yang tidak ingin berjuang untuk mengembalikan Orde Lama, tapi ingin memahami sudut pandang orang Indonesia. Pada awalnya ada sedikit orang yang datang, sekarang saya sering kedatangan 15-20 orang. Tentu saja saya tidak pernah menyembunyikan perasaan saya, dan semua orang yang datang dapat mendengar setelah 5 menit bahwa saya menantang segala jenis situasi kolonial. Nah itu surat ditulis kepada Claire Holt pada bulan Mei 46. Nah itu yang tokoh yang kedua adalah Claire Holt.
Claire Holt adalah seorang pemotret seni Indonesia, terutama antara 55 dan 57. Claire Holt adalah seorang Eropa sebetulnya. Dia lahir di Latvia tahun 1901. Nama asli itu Claire Holt. Dan meninggal di Ithaca, Amerika tahun 70. Dia berasal dari keluarga Yahudi, dan karena Yahudi dia harus pindah dari Latvia ke Moskow, kemudian ke New York. Di New York dia akan belajar tari kontemporer dan juga jadi wartawan. Nah, Claire Holt datang di Jawa tahun 30 sampai 39, dan di situ dia akan belajar tari Jawa dan juga meneliti tari bukan cuma Jawa atau Bali, tapi juga dia akan kelilingi Jawa ke Nias, seperti foto dari tengah, dan Toraja. Dan dari situ akhir tahun 30 dia mulai keliling dunia dengan satu program, yaitu namanya Lecture Demonstration, di mana dia memperkenalkan tari Indonesia, Jawa dan Bali, dan dalam satu lecture, lalu habis itu dia demonstrasi juga, dia nari sendiri. Kita ketemu lagi Claire Holt tahun 55-57 di Indonesia, waktu dia mulai menyusun satu buku. Next. Bukunya adalah Art in Indonesia, buku yang sangat penting. Art in Indonesia Continuities and Change, diterbit tahun 67. Dalam proposal ke Rockefeller Foundation and Cornell University, Claire Holt menawarkan menyusun buku, satu untuk mengumpulkan data tentang sifat, bentuk dan fungsi seni seperti lukis, seni patung, teater dan tari di Indonesia kontemporer, untuk menyajikan dan interpretasikan data dengan mengacu pada peran historis seni ini di daerah tersebut, dan dengan mengacu pada arus silang perubahan sosial dan budaya kontemporer. Proposal bukan hanya satu buku, tapi juga dia proposal juga adalah segala macam program beasiswa dan pertukaran budaya sekarang, memungkinkan seniman Indonesia untuk mengunjungi dan belajar di luar negeri, termasuk Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat, dalam skala yang lebih besar daripada yang pernah dimungkinkan sebelum perang. Nah, hasilnya adalah buku Art in Indonesia yang jadi Claire Holt datang 52 tahun di Indonesia, 55 pas habis konferensi Asia Afrika, dan selama 2 tahun dia akan investigasi langsung ke lapangan, wawancara banyak seniman muda, kritikus hingga kolektor, dan bukunya adalah benar-benar satu potret tentang Indonesia tahun 55. Bukunya disusun dalam 3 bagian. Yang pertama arkeologi di Heritage, yang kedua tentang tari, wayang dan seni Bali, yaitu Living Tradition, sedangkan yang ketiga tentang seni kontemporer, itu Modern Art. Dia ketemu seniman-seniman pada waktu itu, Sujoyono, Endra, Afandi dan lain-lain. Dan kembali ke Cornell, dia menulis buku tapi juga menyusun satu program pertukaran, yaitu mengundang seniman-seniman Indonesia yang untuk pertama kali di Amerika, seperti Umar Khayyam, Bagong, Selo Sumarjan, Bud Mokhtar, Sri Adi Sudarsono, Afandi, Irwan Tirta dan lain-lain. Yang terakhir adalah Etienne Benichou, seorang aktivis. Itu Etienne Benichou lahir di Paris tahun 1904, meninggal tahun 1994. Dia sekretaris dan wartawan, tapi waktu muda dia masuk di Partai Komunis. Nah, itu Etienne Benichou datang ke Indonesia tahun 1928 sampai 30, dan jadi sekretaris untuk Liga Melawan Imperialisme dan Kolonialisme. Dia datang ke Batavia, dan proyek
Paris untuk Liga, tapi karena disponsori oleh Partai Komunis, Liga itu gagal, dan Etienne Benichou balik ke Prancis. Dia akan melawan fasis di Spanyol dan Nazi di Prancis waktu Perang Dunia Kedua. Dan kita ketemu Etienne Benichou lagi dalam satu proyek, yaitu adalah mengumpul karya seniman Prancis untuk satu pameran. Next. Pameran ini sebetulnya itu berasal dari satu proyek gagasan dari Bung Karno. Bung Karno ingin setelah konferensi Asia Afrika mendirikan satu museum seni kontemporer di Jakarta. Kita tahu bahwa Soekarno sangat akrab dengan seni, dan proyek ini disampaikan ke KBRI di Paris waktu itu. Di situ ada seorang atasé kebudayaan namanya Ilian Suryanegara. Ilian Suryanegara itu juga adalah perintis kemerdekaan di Bandung. Dan saya tidak tahu persis bagaimana Pak Ilian Suryanegara ketemu sama Benichou, tapi akhirnya Benichou akan jadi seorang dia akan mengelilingi seniman-seniman muda di Paris pada tahun 55-56, dan dia akan menjual satu proyek, yaitu adalah ketemu seniman-seniman muda dan meminta mereka memberi satu karya untuk negara baru, yaitu Indonesia, dan juga dalam spirit konferensi Asia Afrika. Jadi seniman-seniman muda akan memberi satu karya mereka. Tentu saja itu seniman-seniman muda itu waktu itu belum terkenal, dan di antara lain sebelah kiri di atas ada karya Pierre Soulages yang baru meninggal 2 hari yang lalu, atau Gilayo. Dan semua karya-karya ini dikumpulkan waktu Suryanegara itu Pak Ilian pulang ke Indonesia tahun 59 setelah tugas. Lukisan-lukisan semuanya dibawa ke Jakarta, dan pameran itu 200 lukisan Prancis di Wisma Nusantara dibuka oleh Presiden Soekarno. Benichou juga datang dan dapat penghargaan dari Presiden Soekarno. Pamerannya tentu saja itu sangat penting untuk seni Indonesia juga, karena banyak seniman muda waktu itu datang dan sangat berkesan dengan begitu banyak karya. Ada 163 karya, antara lain Kandinsky, Hans Artung, Soulages, Gilayo, dan lain-lain. Dan setelah pameran itu selesai, karena semua karya dikasih secara gratis kepada negara Indonesia, lukisan tetap di Indonesia, tapi masuk gudang di Museum Nasional, dan karya-karya itu dilupakan. Jadi aku datang di Indonesia pada tahun 91 dan 92 ada proyek yang saya ikut terlibat, bahwa itu pertama itu menemukan koleksi ini, mengeluarkan lukisan, menginventoris, dan juga restorasi, karena tentu saja 30 tahun dalam gudang itu lukisan itu tidak kena lembab dan lain-lain. Dan menyusun satu pameran namanya Paris Jakarta dengan koleksi yang asli yang dikasih kepada negara Indonesia, dan juga ada lukisan-lukisan Indonesia dari seniman muda yang waktu itu sangat terkesan dengan pameran itu. Next. Untuk menutup, saya melihat bahwa dampak dari kemerdekaan 45, Indonesia adalah negara yang pertama yang merdeka di Asia, dan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55 membantu menciptakan dunia baru. Indonesia memicu dinamika baru juga, dan dunia tanpa koloni dan tidak selaras dengan negara-negara besar. Tiga tokoh ini mewakili spektrum solidaritas transnasional terhadap Indonesia dalam spirit kemerdekaan dan konferensi Asia Afrika. Dari aspek humanis, kalau bisa dibilang dari Dame, perintis dalam pertukaran budaya, kalau Claire Hall,
dan sedangkan Benishu adalah seorang aktivis. Meskipun sampai batas tertentu mereka dibentuk oleh wacana dominan orientalis, mereka semua telah berhasil menemukan ruang negosiasi, area untuk agensi dan mengungkapkan wacana perlawanan atau resistensi. Terima kasih. Terima kasih Pascal untuk presentasinya. Saudara-saudara sekalian, sesi kita tidak punya waktu banyak untuk mendiskusikannya, tapi kira-kira ada 25 menit ke depan untuk diskusi. Sesi ini kita berlayar tadi dari Banda, kemudian ke Indonesia Timur, Sumatera Melayu, khususnya Sumatera Timur. Dua istilah yang nyaris jarang kita dengar, istilah Sumatera Timur ini. Kemudian terakhir berlabuh ke Jawa. Secara umum ketiga presentasi ini sangat provokatif, sangat provokatif. Jadi saya senang sekali dengan pesan yang disampaikan oleh pada tiga panelis ini. Amos misalnya, setidaknya ada 3 hal, demikian juga Ken maupun Pascal, bahwa dalam hal Amos misalnya, pertama Banda sebagai satu entitas, sebagai satu entitas bangsa, satu entitas warga yang penuh luka-luka, sejak VOC sampai Orde Baru, bahkan mungkin sampai sekarang luka-luka itu belum kering. Kemudian ada mata rantai yang hilang dari seluruh proses luka-luka itu. Lalu yang ketiga, Amos dengan sangat meyakinkan atau sangat yakin, maksud saya, memprovokasi kita semua, mengajak untuk meneliti dan menulis sejarah dari dekat, terlibat, menulis dari dalam, dari jantung paling dalam, yaitu dari keluarga, lalu kira-kira mengkritik dengan keras pendekatan modernis positivistik. Nah, saya kira ini menarik, sangat penting untuk kita diskusikan lebih lanjut. Demikian juga Ken. Tiga provokasinya saya kira menarik karena pertama-tama Ken menyebut tentang apa yang Ken mengatakan apa yang disebut sebagai trauma kultural. Lalu kemudian salah satu dampaknya upaya-upaya menyamarkan identitas misalnya. Lalu yang paling memiriskan kita semua adalah terjadinya siklus kekerasan yang terjadi di mana-mana, yang pemicunya kurang lebih sama. Nah, saya kira ini PR kita sangat serius sampai hari ini. Kemudian menawarkan dengan sangat yakin juga Ken, Melayu sebagai metode, nanti tentu saja akan tumbuh Madura sebagai metode, Papua sebagai metode, dan seterusnya, Klaten sebagai metode, dan seterusnya. Saya kira itu sesuatu yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Kemudian Pascal saya kira menyampaikan sesuatu yang sangat menarik, info-info yang barangkali sebagian dari kita belum mendengar dengan baik tentang keterlibatannya di menyoroti 3 orang biasa, menyoroti 3 orang biasa yang tidak, orang-orang biasa yang tidak biasa sebetulnya. Ketika orang itu berada dalam lingkaran yang memungkinkan melakukan pertukaran modal dengan sangat cepat, tidak saja karena memiliki kecakapan sosial, tetapi saya kira juga modal intelektual yang memungkinkan orang-orang biasa ini menjadi tidak biasa, bahkan saya kira menjadi elitis. Tapi ini satu hal yang penting kita soroti. Damais, Holt, dan Benishu saya kira satu model yang bisa kita lihat lebih dalam lagi. Kemudian bagaimana Pascal menjelaskan dengan menarik dan sangat baik, solidaritas itu dibangun melalui orang-orang biasa sekali lagi. Nah, tambahan informasi Pascal, karya-karya yang dari proyek Paris Jakarta itu sekarang ada di Galeri Nasional Indonesia, terawat dengan baik. Jumlahnya saya lupa. Sebagian dipamerkan secara permanen untuk di pameran tetap Galeri Nasional. Nanti Bayu saya kira di presentasi nanti yang sesi beberapa bisa menambahkan informasi. Ada berapa sesungguhnya karya-karya Paris. Jadi Galeri Nasional ini keren banget karena punya koleksi internasional dari warisan yang semula di gudang itu
kita semua punya artefak yang sangat penting. Teman-teman, demikian ini bukan kesimpulan, ini titik-titik penting yang barangkali bisa kita diskusikan. Selanjutnya saya persilahkan forum untuk meresponnya dari ketiga panelis ini. Saya persilahkan. Oke, 1, 2, 3, 4. Untuk kepentingan dokumentasi dan rekaman mohon menyebutkan nama sebelum menyampaikan komentar atau pertanyaan. Mikrofon 1 di depan, kemudian nanti yang berikutnya di belakang. Saya Mita dari Jakarta. Ya. Saya ada pertanyaan untuk Amos. Mas Amos, selamat penelitiannya ini udah selesai dan udah diuji gitu. Ini penelitian untuk sekolah, untuk S1 S2? Proyek pribadi aja. Oh, proyek pribadi ya. Selamat ya Mas, udah bisa menghasilkan data yang seperti ini dan analisa yang sudah dikasih-kasihkan. Saya ada 2 pertanyaan kecil banget sih, tapi sebenarnya saya penasaran. Kayak Kak, boleh dibuka lagi slide-nya Amos? Ada sesuatu yang terjadi di tahun 2020 atau 2022, ada bapak yang berpulang itu. Benar bukan sih? Enggak, yang pulang justru. Oh, yang Pak Saleh Ukar itu ya? Iya. Next. Ya, sorry saya dia pada Juli 2022 150 orang London dari KI kembali pulang ke Banda. Ini apa yang terjadi sehingga ada kesempatan untuk pulang atau ada dorongan untuk pulang? Ada pertanyaan kedua. Mau dijawab dulu? Oh iya. Kalau mengingat waktu mungkin pertanyaan kita koleksi ya. Keempat-empatnya nanti dijawab sekali. Itu Mbak Mita? Yang Oke ya. kedua itu soal tari tadi. Boleh balik ke slide yang tari. Sebelumnya, sesudahnya yang ada ya. Ini kan tarian yang dibuat di zaman Jepun untuk menolak sebagai bentuk resistensi kan. Jadi baru pada masa itu gitu. Tapi tarian ini masih diingat dan dipentaskan sekarang. Pertanyaan saya adalah untuk Anda sebagai sejarawan, metode apa selain pementasan ulang yang menurutmu sesuai untuk merekam medium ini? Karena tari itu kan dipentaskan, apa menurutmu apakah memang udah ada? Saya nggak tahu sama sekali soal metode historiografi macam ini. Apakah koreografi, skenografi itu juga perlu dicatat selain narasi tentang makna tarian? Saya tertarik pendapatmu tentang hal itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mita. Pertanyaan kedua, ya yang di belakang. Mas, yang kanan saya maksud saya. Ya. Aku mungkin ingin bertanya kepada Nama. Nama Widya. Aku ingin bertanya pada Amos secara khusus. Jadi aku berterima kasih kepada presentasinya Amos, sangat menarik. Dan pertanyaanku mungkin ke arah bagaimana Amos mengkritik tradisi dominan modernis positivis ya dalam ilmu sejarah. Dan ketika kita berusaha untuk membayangkan ilmu sejarah yang terdekonstruksi, kita juga akan dihadapkan dengan masalah konsepsi waktu, di mana ketika kita sedang merunut arsip, ketika kita sedang berusaha untuk mengusur ulang ilmu sosial yang terlepas dari sana, kita akan dipertemukan dengan tuntutan untuk menjadi kronologis, tuntutan untuk mengikuti waktu yang linear. Nah, bagaimanapun metode autoetnografi yang diajukan oleh Amos menurutku sangat memungkinkan adanya tensi-tensi di mana ketika kita
dituntut untuk menjadi kronologis, tapi pada saat yang bersamaan temuan-temuannya dan konseptualisasi terhadapnya akan jadi rizomatik gitu. Dan aku ingin bertanya apakah Amos menemukan masalah temporalitas tersebut, karena itu kan juga bukan masalah waktu semata, tapi juga masalah bagaimana pengetahuan itu kemudian dibayangkan dan dia mengalir kemana-mana. Bagaimana Amos bila menemukan tensi tersebut melampauinya? Terima kasih. Terima kasih Lydia. Pertanyaan yang menarik. Di belakang dulu baru nanti ke depan. Nanti Bayu ke nomor 4. Yang ya. Ya, nama saya Klana. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke tiga panelis. Yang pertama mungkin berkaitan dengan presentasi Amos dan Mbak Ken, karena cukup provokatif dengan menggunakan istilah genosida. Karena tadi untuk presentasi Amos itu secara metodik dan konseptualisasinya menantang dan cukup segar, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana konsekuensi dengan memilih istilah genosida yang pada pada bermulanya genosida itu konvensi hukum yang itu baru dicetuskan 1946, dan apakah itu berarti kan dia akan berlaku mundur? Apakah apakah tidak sebaiknya genosida kolonial atau apa, atau pertimbangannya apa kira-kira menamai itu sebagai genosida? Dan yang berkaitan dengan itu juga dengan klaimnya Mbak Ken mengenai genosida 1946 ini kan benar-benar menantang narasi resmi ataupun bahkan yang nggak resmi amat, misalnya Anthony Reid bukan narasi resmi juga gitu ya. Dan bukunya itu kan Blood of the People judul aslinya, dari lagu yang itu sebenarnya disandur dari Revolusi Prancis. Artinya saya melihat ada suatu apa ya, ada gejala global di dalam ketika waktu itu ada revolusi sosial di sana. Nah, dengan menggunakan term genosida, dan saya cukup tidak sangat sepakat dengan genosida, baik itu dengan 1965 kita mengatakan genosida itu juga kurang karena itu konvensi hukum dan itu mengikat pada kategori masyarakat tertentu, etnis, ras, dan kelompok agama. Jadi konsekuensinya ras apa yang di genosida di Sumatera Timur? Apakah kalau misalnya ras, apakah kita sepakat ada ras di Indonesia, dan ketika misalnya etnis, oke, itu mungkin akan berterima. Nah, jadi kemudian ketika klaimnya kemudian bahwa apa yang terjadi di 46 itu menjadi siklus genosida 1965, itu bagaimana menjelaskan itu? Apakah itu tidak riskan dan rentan kemudian melegitimasi bahwa genosida 1965 itu tidak diorkestrasi oleh negara, tetapi adalah konflik horizontal yang memang terjadi secara natural? Jadi itu pertanyaan mengenai penggunaan term genosida. Dan yang kedua masih ke Mbak Ken mengenai bahasa, dan yang tadi menarik sekali dan saya baru mendengar mengenai Pak Cik dan Mak Cik, karena ketika misalnya kita melihat bahasa proto Melayu ataupun proto Austronesia atau bahasa rumpun Austronesia, Papua itu dilewati dari itu, dan bagaimana kemudian menemukan bahwa secara akar bahasa Pak C dan Mak C itu berasal dari Melayu, karena ketika misalnya kita komparasikan antara bahasa di Papua dengan rumpun Austronesia lainnya itu sangat jauh gitu. Dan terus kemudian pertanyaan lagi untuk kembali lagi ke Amos mengenai, ya tadi sebenarnya udah ditanyain sama pertanyaan sebelumnya, tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana akhirnya kita melihat tubuh sebagai arsip, karena kan tadi memang tidak tidak menekankan arsip konvensional karena tidak mungkin, tidak ada gitu. Tapi ketika tarian tadi disikapi sebagai arsip, apakah adakah kemungkinan bahwa itu adalah suatu produk yang lahir kemudian dari tuturan-tuturan itu, dan apakah sudah ada dilakukan mengenai katakanlah penelusuran diakronis mengenai gerakan tubuh itu gitu sebagai arsip gitu, karena sebenarnya itu enggak lumayan baru tapi lumayan menarik juga sebagai tubuh sebagai arsip dan lewat tarian gitu. Untuk Jean Pascal, saya fokusnya mungkin pada Clairvaux ya. Ketika misalnya membicarakan mengenai Clairvaux dan penelitiannya, dan kita tahu banyak anekdot dalam penelitian Clairvaux walaupun itu cukup penting.
Tapi bagaimana menyikapi katakanlah seorang barat gitu, peneliti katakanlah yang level, kita sebut aja level, datang ke Indonesia dan dia ada di dalam jaringan yang itu jadi pertanyaan saya, kemudian dia berada dalam jaringan ya Congress for Cultural Freedom dengan orang-orang liberal yang kemudian ketika 1965 genosida 1965 terjadi, responnya kita nggak tahu di mana posisinya. Kemudian yang saya tanyakan adalah itu, bagaimana pada akhirnya para peneliti khususnya yang berasal dari Amerika dan Revot akhirnya meninggal di Itaca karena itu di Cornell ya. Orang-orang Cornell ini kan ketika atau katakanlah jaringan Cornell ini termasuk James Scott yang kemarin pada akhirnya terbuka bahwa dia bagian dari CIA, menyetor penelitiannya ke CIA gitu. Apakah ketika misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etik begini, kita masih bisa meletakkan hasil temuannya atau hasil katakan korespondensi ataupun sikapnya secara politik dalam rangka solidaritas transnasional? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Penanya terakhir untuk sesi ini silakan. Halo, saya Bayu dari Jalan Indonesia. Saya ke Pak Zam Pascal ya. Saya kira Amos sama Bukit udah menarik apa namanya. Cuman saya tadi shock banget lihat penjelasan dari Pak Zam bahwa ya selama ini kami jangan mengira Padahal lah yang berperan penting dalam pembibahan koleksi dari Prancis tersebut di Indonesia. Ternyata Benito yang malah membuat Indonesia, dan saya kira beliau yang ini panjang ya. Beliau yang saya kira yang mendorong seniman Prancis itu yang untuk menyumbangkan Indonesia. Saya kira ini perlu sekali, saya sangat menunggu bagaimana hasil risetnya Pak Jam nanti disidangkan ya. Apakah benar ini adalah ada hubungan dengan KA gitu ya? Saya kira harus dirubah ya Pak Orno ya. Narasi kami soal ini berarti harus berubah, berarti ini tuh saya selalu berpikir kenapa orang-orang ini menyumbangkan karya buat Indonesia, cuman konteksnya apa gitu. Saya kira ada hubungan gitu. Saya kira setelah Pak Jam bilang AA, oh ya oke, saya kira Eureka ya, itu udah dari ini ya. Saya kira ada koneksi dan AA. Saya nggak bertanya, saya kan langsung belajar kita kontak langsung dan kita mungkin di luar untuk Bapak mengurangi waktu ya untuk makasih Pak Orno. Oh sama ini Pak Orno ada koneksi, bukan cuma seniman muda loh panjang ya. Ada Kandinsky, Pasarelli, Delaunay itu adalah tokoh-tokoh Prancis juga. Saya kira ada Hans Arp itu dari saya kira nggak cuma seniman muda saja. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir sesi ini. Saya persilakan seperti urutan ketika presentasi, Amos lebih dulu merespon. Silakan Amos. Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Untuk Mbak Mita dulu berarti ya. Yang pertama Pak Saleh Ukar itu dan kurang lebih 100 warga dari Pulau K, dari Banda Eli itu oleh Dirjen Kebudayaan ketika rangkaian program Muhibah Jalur 4 di tanda kutip dipulangkan kembali ke Banda karena mereka selama 400 tahun itu terputus ya, dalam artian mereka nggak punya satu momen untuk kembali lagi ke Banda dan melakukan komemorasi gitu. Jadi ini mungkin satu agenda yang ya cukup perlu diapresiasi ya dari Dirjen Kebudayaan untuk melakukan komemorasi itu, dan ada beberapa upacara adat juga di sana yang dimana orang-orang tanda kutip korban genosida atau pembantaian massal VOC itu menabur bunga di kuburan-kuburan, di sumur-sumur tempat leluhurnya, di jenazahnya dimasukkan ke sana dan lain-lain. Jadi itu momen yang membuat mereka tanda kutip pulang ke Banda. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya tentang Tari Wanar, jadi Tari Wanar ini memang saya cek di berbagai jurnal dan publikasi itu belum ada satu kajian khusus tentang Wanar, dan itu mungkin yang membuat saya juga bertanya-tanya kenapa ya. Cuma ada satu kajiannya Timo Kartinen, seorang peneliti tradisi lisan dari Skandinavia, saya lupa negaranya di mana. Dia meneliti Onantari Sarawandannya, jadi tutur lisan yang mengiringi tari-tariannya, bukan tari-tariannya yang dikaji gitu. Ya, jadi mungkin ya ini problem juga ya, kenapa Tari Wanar
belum dikaji. Apakah mungkin karena pusat-pusat akademik untuk pengkajian seni berada di sini ya, di Jawa gitu, jadi yang di pinggiran itu mungkin jadi nggak terjangkau mungkin ya. Itu juga mungkin nyambung ke pertanyaannya Mas Kelana tentang bagaimana tumbuh sebagai arsip ya. Saya juga mungkin penasaran karena perjumpaan saya dengan para ibu-ibu penari Wanar ini sangat singkat, jadi bahkan nggak bisa ngobrol banyak. Mereka juga harus banyak kegiatan di Banda untuk ziarah, terutama ke makam leluhur, jadi nggak banyak kontak. Cuman ya itu saya tertarik karena tari Wanar ini gerakannya sangat apa ya, gerakan dan tata mereka melakukan tarian itu sangat penuh gerakan yang lamban gitu ya, nggak ada semacam gerakan yang heboh gitu ya, atau gerakan yang dinamis. Cuman gerakannya itu seperti orang yang benar-benar sedang merasakan trauma itu, merasakan duka, dan tarian kedukaan yang mungkin ya itu mungkin bisa dikaji lebih lanjut, perlu tenaga banyak juga sepertinya. Nyambung juga ke pertanyaan Widya tadi, bagaimana problem linearitas ya. Mungkin ini yang menarik karena ini saya mengutip Linda Tuliwai Smythe juga, bagi masyarakat adat gak akan pernah ada pasca modern gitu ya, karena modernitas itu selalu akan melakukan dominasi secara absolut ya ke masyarakat lain. Dan saya kira di sini linearitas waktu bagi masyarakat Banda dan masyarakat diasporawan dan lainnya mungkin juga bisa dikaji, karena seperti tadi di slide terakhir saya tulis, di dalam beberapa masyarakat khususnya yang korban pembantaian VOC juga, mereka melihat bagaimana Orde Baru atau bahkan Indonesia sebagai sebuah negara itu sama aja dengan pemerintahan kolonial atau kongsi dagang yang membuat mereka harus terusir. Jadi siklus kolonialitas itu mungkin ya jadi semacam problem yang menarik untuk kalau mau dikaji lebih dalam. Cuman ya sayangnya saya tadi terbatas. Mungkin terakhir Pak, yang genosida ini juga mungkin yang jadi pertanyaan saya selama di Banda Mas. Jadi menurut para pemangku adat, apa yang terjadi itu genosida gitu. Karena bahkan di historiografi nasional itu mereka nggak menyebutkan 1621 sebagai pembantaian gitu. Mereka merasa itu proyek balas dendamnya VOC aja, bukan semacam sebuah invasi kolonial pada Banda. Dan itu saya pikir menarik bagaimana orang-orang Banda saat ini justru memaknainya sebagai genosida. Mungkin mereka nggak ngerti bagaimana hukum internasional itu memaknai genosida, tapi saya memang hanya memakai apa yang mereka sampaikan aja ya. Tapi mungkin menarik juga untuk dikaji juga bagaimana misalkan apakah mereka bisa menuntut gitu ke kerajaan Belanda sekarang bahwa apa yang terjadi ini genosida, dan ini bisa nggak ada semacam upaya penyelesaian secara hukum. Cuma itu mungkin terlalu jauh juga seperti itu. Itu mungkin. Terima kasih ya Mas. Lanjut pada Ken, silakan. Baik, langsung menjawab pertanyaan Pak Ana karena satu-satunya. Jadi kalau sama seperti Amos sebetulnya kami berangkatnya karena dari narasi yang diceritakan oleh tangan pertama tadi, Survivor 46 tadi, yang betul-betul menyaksikan bahwa sifat genosida itu memang benar adanya gitu. Jadi ketika tahun 46 itu memang ada angin gitu ya, Blood of the People tadi. Ya ada satu yang menarik, mereka mempertanyakan, lah itu kan di Perancis gitu. Jadi apa yang mereka alami sebagai masyarakat Melayu, sebagai sebuah kultur yang tersistem pada masa itu sebetulnya perlu divisit kembali, karena penulisan sejarah revolusi sosial 46 oleh Anthony Reid itu juga perlu diperiksa juga bias-biasnya gitu. Jadi karena kami memang lebih mengkhususkan pada radical contextualization ya, dan juga ilmu mandiri gitu ya, produksi ilmu mandiri yang betul-betul berlandaskan pada subjektivitas si masyarakat tersebut, komunitas tersebut. Akhirnya posisi itu yang kami ambil gitu. Jadi bahwa genosida itu terjadi dialami oleh masyarakat Sumatera Timur ketika itu, yang sebagian besar adalah Melayu, tapi ada juga dari
Puakaro dan Simalungun, dan itu semua terekam dalam film 46 tadi. Lalu juga yang menariknya yaitu bukan dari kalangan bangsawan atau otoritas lokal elit gitu, tapi ini kok kenapa masyarakat biasa juga kena gitu. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah perebutan ruang gitu ya. Dan jika terkait sama tadi pertanyaan bahwa ini kemudian menjadi siklus di 65, itu kembali lagi memanglah itu juga kesaksian dari para narasumber kami. Di film Joshua yang senyap itu Amir Hasan Nasution sebagai salah satu pelaku, kami mempunyai berkasnya dan kami mewawancarai keluarganya gitu ya dalam berkas tersebut. Mungkin kalau di Joshua bukunya Embun Berdarah, tapi kalau yang kami miliki itu cerita diri gitu ya. Dia secara khusus memanfaatkan gitu ya. Kalau tadi Kelana bilang itu adalah orkestrasi sistemik gitu dari sebuah otoritas Orde Baru gitu ya untuk tahun 65 itu, tapi ada gitu fakta konteks lokal, dan ini juga Pak Taufik Abdullah juga sudah menulis juga di Malam Bencana 1965. Konteks lokal dari setiap peristiwa 65 itu ternyata di Sumatera Timur ada keterkaitannya dengan peristiwa 46. Jadi memang perlu kita betul-betul memberikan porsi lebih luas kepada suara dari masyarakat atau komunitas yang terdampak ini gitu. Dan itu tadi mudah-mudahan dijawab. Lalu juga terkait bahasa, kenapa saya dapat sumber Aceh-Aceh itu dari Pak Tohal Hamid, dia itu ketua presidium Dewan Papua yang memang ketika itu dengan bangga dia bilang coba dicek gitu dari seluruh penutur bahasa Melayu siapa yang bahasa Melayu paling merdu macam kami orang Papua. Dia sampai berbicara seperti itu. Memang ini nanti kajiannya perlu kita balik lagi. Kalau kita mau kajian Austronesia, Polinesia, Melanesia segala macam, apa jangan-jangan kita perlu merumuskan ulang gitu ya, bagaimana bahasa itu kemudian terbentuk dan berakar dan menjadi rhizome tersendiri gitu. Saya pikir nanti kan kalau itu kaitannya sama ras gitu ya, dan kita juga perlu revisiting. Ini memang kajian ras nih kayaknya perlu kita rekonstruk lagi gitu kan. Tapi ada fakta-fakta kultural dan juga melekat gitu ya dalam keseharian masyarakat yang perlu kita perlu tulis ulang kembali. Mungkin gitu ya, Klan. Terima kasih. Terima kasih ya. Terakhir Mas Khan, silakan direspon. Ya, untuk menjawab yang pertanyaan yang pertama itu tentang Clearhall, kita tahu bahwa jelas itu program pertukaran budaya itu juga ada di setelah terutama ya, sekitar 65 adalah juga alat ideologis, terutama ya disponsori sama CIA dan lain-lain. Tapi sebetulnya itu proposal yang tadi saya baca dari Clearhall sendiri itu di awal memang itu dampak dari kemerdekaan itu 6 tahun sebelum dia pergi. Jadi dia prosesnya untuk dapat funding untuk pergi ke Indonesia dan program itu pertukaran budaya itu perlu 6 tahun untuk jadi gitu. Jadi dari proposal Clearhall itu saya merasa itu cukup bebas dari ideologi, tapi tentu saja setelah terutama sekitar 65 itu program budaya jadi alat ideologis. Yang pertanyaan kedua itu maaf atau dia lupa dan tidak. Yang kedua lebih pada Bayu menyatakan bahwa ternyata yang punya peran besar Benishu yang selama ini dipahami adalah Ilen. Oh, ya. Nah itu ya benar bahwa ya saya merasa itu jadi mereka bekerja sama benar ya. Jadi Pak Ilen karena juga dia sangat tertarik dengan seni, dia bisa bahasa Prancis, dia pasti mereka kerja sama gitu. Tapi setahu saya bahwa itu memang karena juga lingkungan seniman yang dia si Benishu kunjungi itu teman-temannya maksudnya lingkaran Etienne Benishu sendiri. Jadi saya tidak tahu persis bagaimana mereka kerjasama, tapi saya rasa itu pasti koordinasi atau kolaborasi antara Pak Ilen yang cukup terbuka dan sangat tertarik dengan seni Prancis pada waktu itu, dan juga lingkaran teman Etienne Benishu
yang mengunjungi studio-studio seniman muda pada waktu itu. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, saudara-saudara sekalian, teman-teman semua. Saya percaya masih ada sejumlah pertanyaan untuk 3 panelis, tetapi waktu tidak memungkinkan. Pukul 12 kita harus sudah mengakhiri. Izinkan saya bukan menyimpulkan, saya ingin memberi catatan kecil saja pada proses diskusi hari ini bahwa ketiga panelis menyodorkan sesuatu yang sangat penting menurut saya, sangat provokatif. Tadi saya sampaikan bahwa kerak atau residu mental. Kalau mahasiswa saya sering bilang, Pak, saya kena mental. Jadi sering mengeluh begitu ya. Rupanya ini dia salah satunya, kena mental itu. Jadi kerak atau residu mentalitas pasca kolonial masih tebal, dan itu menurut saya sumber yang tak habis-habisnya. Kepada Ibu Alia Swastika, Forum Katulistiwa pasti harus lagi dan lagi berikutnya dengan PR yang begini banyak. Saya percaya ini akan jadi PR-nya teman-teman Yayasan Bina Jogja dan Forum Katulistiwa. Kemudian saya membayangkan dari presentasi ini mendorong semua pihak untuk tertarik melakukan kolaborasi antara peneliti, para seniman, tidak saja seni rupa tapi juga bidang-bidang seni yang lain untuk untuk mengelaborasi seluruh PR-PR itu menjadi fakta-fakta baru yang terus akan bertumbuhan. Kalau meminjam istilah yang terlalu lazim, proyek-proyek semacam ini sangat penting untuk memahami apa yang disebut sebagai NKRI tadi kan juga menyebut, karena NKRI tanpa pemahaman kritis semacam ini menjadi jargon yang menjenuhkan. Tapi begitu NKRI dilihat dari dalam seperti Amos, Ken, dan Pascal menjadi begitu banyak lapis-lapis persoalan di dalamnya. Saya kira itu saja. Saya juga teringat dari 3 presentasi ini tadi mengingatkan pada bagaimana para intelektual, para peneliti, para intelektual bisa mengambil peran begitu rupa untuk menjernihkan, membangun kanal-kanal, membangun keran-keran untuk menjadikan suasana, lalu sekali lagi memaknai NKRI, memaknai pluralisme dan seterusnya dengan lebih baik. Saya ingat tokoh seperti Nono Anwar Makarim atau Ismit Haddad atau Dawam Raharjo pada Orde Baru, bagaimana dia memerankan diri di tengah rezim yang kita ingat bersama seperti itu, tapi ketika orang ini dengan jernih bisa menempatkan diri, melakukan kontrol. Saya kira Amos, Ken, juga Pascal akan punya peran yang sama, termasuk nanti para presenter pada sesi berikutnya. Demikian teman-teman sekalian, ini bukan kesimpulan, ini catatan kecil dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika dalam memandu banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling hangat untuk kita. Tepuk tangan paling hangat untuk Anda sekalian yang bertahan mendukung diskusi ini. Dan tepuk tangan untuk Yayasan Bina Jogja dan Forum Politika. Terima kasih Pak Guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang mengucapkan pada Dr. Suwarno Seprotomo, Bapak Ibu yang berbahagia. Dengan berakhirnya diskusi panel sesi pertama ini, maka simposium Katulistiwa kami istirahatkan. Bapak dan Ibu, kami silakan untuk beristirahat, guna makan siang dan sholat zuhur hingga pukul 1:30. Terima kasih.
dan syair yang menawan mengalun di sana, menyayat hatiku. Dan nada yang sendu, puisi yang menawan terjalin bersama. Oh, nyanyian sunyi tanah yang permai.